Shalom semua jemaat Tuhan. Sekali lagi kita dapat bertemu di kebaktian secara atas talian. Kita bersyukur karena kita masih dapat bersama-sama menjalankan untuk kebaktian hari ini. Dalam keadaan berdiri, salam. Tuhan beserta kamu. Kamu juga. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, Marilah kita pergi ke rumah Tuhan. hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh. Kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa untuk kesucian bersama-sama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu. Dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Haleluya. Karena Yesus yang ada di dalam kami, menjadikan kami lebih daripada pemenang. Amin. Haleluya Bapa, pada saat ini Tuhan kami datang menyembah-Mu Tuhan Yesus. Engkaulah alasan kami untuk hidup ya Bapa. Haleluya.
ada satu pun dapat ku banggakan, semua kerana cintamu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Terpujilah Tuhan, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku karena cintamu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Kami hidup karena kasih-Mu, Tuhan, karena kebaikan-Mu. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Oh Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus pasal yang ketiga ayat 20 hingga 35. Kemuliaan kepadamu Tuhan Yesus. Markus pasal yang ketiga ayat 20 hingga 35. Ayat yang ke-20.
Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan berpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga berpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merompak rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah kerana berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian kerana mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus, sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Inilah Injil Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus. Bagi meresponi pembacaan Injil kita sebentar tadi, mari kita membaca doa hari ini, yaitu Trinity 1. Allah Maha Kuasa dan Kekal, oleh rohmu seluruh tubuh gereja diperintah dan dikuduskan. Dengarlah doa kami bagi semua umatmu yang setia, supaya masing-masing dalam panggilan dan pelayanannya melayani Engkau dalam kekudusan dan kebenaran, untuk kemuliaan namamu. Melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Pembacaan Alkitab, kita akan baca secara bergilir-gilir. Diambil daripada Roma, pasal 8, ayat 18 hingga 30. Di bawah tajuk, hidup oleh roh. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan kerana makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan, kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani
mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ayat yang terakhir, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Inilah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Shalom dan selamat beribadah kepada semua jemaat yang dikasihi dalam Tuhan. Kiranya kasih dan pemeliharaan Tuhan terus menyertai kalian dimanapun Anda berada. Seperti yang kita tahu bahwa sekali lagi kerajaan telah mengumumkan PKP 3.0. Oleh itu, mulai minggu ini ibadah kita sepenuhnya secara atas talian tanpa bersemuka di gereja. Berikutan SOP rumah ibadah, boleh 12 orang saja ke gereja. Kita berharap sekurang-kurangnya pada masa akan datang kita dapat live streaming dari gereja dan hanya mereka yang melayani saja yang akan datang. Minggu lalu kita telah belajar khotbah bahwa kita adalah anak-anak Allah dan kita adalah ahli waris. Namun sebagai anak-anak Allah dan sebagai ahli waris, kita tidak terlepas daripada penderitaan. Sebab itu pembacaan pada hari ini menjelaskan kepada kita penderitaan sekarang ini bukanlah apa-apa jika dibandingkan dengan berkat kemuliaan yang dianugerahkan kepada mereka yang setia sampai akhir zaman. Maka itu topik khotbah pada hari ini ialah tidak dapat dibandingkan. Saudara-saudari dalam Kristus, kita masih berpijak di bumi yang nyata. Kita tidak terlepas dari keluhan, kita tidak terlepas dari merintih atau rintihan. Contohnya pada masa-masa seperti begini, saat ini. Bagaimana kita meresponi cabaran pandemik, bagaimana kita meresponi cabaran ekonomi, bagaimana kita meresponi cabaran politik yang kita alami sekarang. Nampaknya situasi tidak semakin membaik sekarang ini, tapi sudah tentulah, memanglah harapan kita semua ini akan pulih pada suatu hari nanti. Bagaimana firman Tuhan dapat menguatkan kita dalam krisis ataupun situasi yang kita hadapi sekarang? Di manakah kita dapat kekuatan sebagai orang Kristen yang percaya? Nah, oleh itu kita beralih kepada Roma 8 untuk memberikan pencerahan kepada kita dan menyadarkan kita. Ada 3 keluhan atau boleh juga dipanggil sebagai rintihan yang terdapat di dalam kitab ini. Yang pertama, keluhan yang pertama ialah keseluruhan ciptaan. Roma 8 ayat 19 hingga 22. Saya bacakan di sini. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Kerana seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah melakukannya. Tetapi dalam pengharapan kerana makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan, kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin.
Sebenarnya ciptaan sudah berada di bawah kutuk dari Tuhan. Kekacauan dan kerusakan telah berlaku disebabkan dosa. Dosa bukan hanya merusak hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga merusak hubungan alam semesta yang menjadi dalam lingkungan hidup kita. Saya bacakan kepada Anda dalam Kejadian pasal yang ketiga, ayat 16 sehingga yang ke-17. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Ayat 17, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah kerana engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Selama ini bumi sudah menanggung banyak kesusahan dan penderitaan. Bumi sudah menanggung banjir, kekeringan, kelaparan, taufan, gempa bumi, penyakit, virus, dan bermacam-macam lagi. Kalau kita lihat beberapa contoh undur ke belakang, pada 1720 ada wabak bubonik. Selepas itu 1820-an dikejutkan dengan kolera. Selepas itu 1920-an selesma Spanyol. Dan memasuki awal tahun 2020, itulah yang terjadi sekarang, coronavirus ataupun dikenali dengan COVID-19. Nah, seluruh ciptaan menunggu untuk dibebaskan. Karena seluruh ciptaan berada di bawah kesia-siaan dalam pembacaan 20 dan 21 tadi. Maksud saya ayat 20 dan ayat 21. Oleh karena itu, Allah telah memutuskan bahwa alam semesta itu sendiri akan ditebus dan akan diciptakan kembali, akan ada pemulihan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Allah. Sebab itu yang kita tunggu, yaitu langit baru dan bumi baru. Itu terdapat dalam Wahyu pasal yang ke-21. Itu yang pertama. Yang kedua, keluhan yang kedua ialah diri kita sendiri. Saya bacakan di sini dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-23. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Saudara-saudari, tubuh kita ini semakin lama bukannya semakin kuat, tetapi semakin lama akan semakin lemah. Kita akan merasa kesakitan, kita akan merasa keletihan, dan kita akan semakin tua. Kita berjuang melawan penyakit, kita dimama oleh usia dan masa. Jika benda ada susut nilainya, maka tubuh kita juga mengalami susut nilainya. Kehidupan rohani kita juga boleh menjadi penat. Pertanyaan sekarang ini, bilakah COVID-19 ini akan berakhir? Setahun yang lalu kita sudah mengalami PKP. Lepas itu ada PKPD. Kemudian ada PKPB. Kemudian ada lagi PKPP. Dan kita sangat berharap ianya akan berakhir dengan segera dan hidup seperti biasa, sama seperti sebelum ini. Tetapi sekali lagi kita kembali kepada hal yang sama, yaitu PKP pada kali ini. Nah, kadang-kadang kita semua rasa penat dengan semua ini. Kita semua rasa letih dengan keadaan ini. Disinilah kadang-kadang kita pandai merintih. Disinilah kita mengeluh atau keluhan. Sebab kita belum sampai kepada kesempurnaan itu. Maka kita rindu dan menunggu kediaman baru yang dijanjikan oleh Tuhan. Saya baca di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 2 dan ayat 4.
ayat 2. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama. Supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Ini bermaksud memang kita memiliki Roh Kudus. Roh Kudus berdiam dalam hidup kita, hati kita. Tetapi pada masa yang sama kita juga tidak terlepas daripada kesusahan, beban berat, penderitaan. Sebagai orang yang percaya, kita masih mengalami ketidaksempurnaan, rasa sakit, dan kesedihan itu. Sebab itu firman Tuhan ini dalam 2 Korintus sebentar tadi kita rindu untuk mendapat kemah yang baru itu. Kemah yang ada sekarang ini penuh dengan ketidaksempurnaan, yaitu tubuh kita. Nah yang ketiga, yang terakhir, keluhan yang ketiga ialah Roh Kudus. Kita baca dalam Roma pasal 8 ayat 26, baru kita akan paham kenapa Roh Kudus mengeluh. Apakah maksudnya? Saya bacakan di sini. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Disebabkan beban berat, disebabkan kesusahan, disebabkan penderitaan, disebabkan kelemahan. Ada masanya kita tidak tahu apa yang harus kita doakan. Kita tidak tahu apa yang harus kita cakapkan di hadapan Tuhan. Kita tidak mampu untuk berkata apa-apa. Kadang-kadang kita tidak dapat berdoa karena kita tiada kemampuan untuk mengungkapkan apa sebenarnya keperluan kita. Tetapi Roh Kudus yang ada dalam hati kita lah yang membantu kita untuk berdoa, mengangkat kita punya keluhan, mengangkat keluh kesah kita, dan mengangkat rintihan kita. Inilah maksud daripada poin yang ketiga, keluhan yang ketiga, Roh Kudus. Bermaksud Roh Kudus berdoa bagi pihak kita menurut kehendak Allah. Karena kalau kita membaca Ibrani pasal 7 ayat 25, Yesus juga berdoa untuk kita. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara kita. Ibrani 7 ayat 25. Dia sanggup untuk menjadi pengantara kita. Kita tidak tahu bagaimana harus berdoa. Roh Kudus yang ada dalam hati kita bersama-sama untuk mengangkat keluhan-keluhan, rintihan-rintihan yang tidak terucapkan itu. Roh Kuduslah yang memberi kemampuan bagi kita untuk berdoa. Saudara-saudari, berdoalah seperti yang dipimpin oleh Roh Kudus. Pada masa yang sama berdoalah dan percayalah. Karena Roh Kudus tahu apa yang terbaik bagi saya, bagi semua, bagi jemaat Tuhan. Oleh itu respon kita ada 3. Pertama, respon kita ialah belajar untuk berharap. Roma 8 ayat 24 saya bacakan. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Saya teruskan dengan ayat 25. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang kita tidak lihat, kita menantikannya
dengan tekun. Belajar untuk berharap bermaksud kita menunggu dengan penuh kesabaran. Menantikannya dengan tekun. Yang kedua, respon kita ialah belajar untuk percaya. Roma 8:28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Wah, firman Tuhan ini bilang kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Maksud dalam segala sesuatu, dalam penderitaan sekalipun Dia bekerja, dalam kesusahan kita sekalipun Dia bekerja, dalam beban berat kita sekalipun Dia bekerja untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi siapa? Bagi kita yang mengasihi Kristus. Tuhan pasti bekerja untuk menyatakan tujuannya. Dan respon yang terakhir, yang ketiga ialah belajar bersukacita. Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Apa maksud daripada poin yang ketiga ini? Ataupun respon yang ketiga ini? Saudara-saudari, kesusahan sekarang ini, penderitaan sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan datang, yaitu hidup sejati dan kekal, serta pengharapan kekal di dalam Kristus yang telah disediakan buat kita. Kita belum sampai di sana, kita masih berada di sini. Tetapi penderitaan, kesusahan yang kita alami sekarang ini, zaman ini, di bumi ini, tidak dapat dibandingkan dengan sukacita yang akan kita dapat apabila memperoleh hidup yang kekal dan juga pengharapan yang kekal di dalam Kristus. Firman Tuhan sampai di sini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Haleluya Bapa, pada saat ini Tuhan kami datang menyembah-Mu Tuhan Yesus. Engkaulah alasan kami untuk hidup ya Bapa. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua kerana cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang
Tuhan Iman Rasuli bersama-sama. Saya percaya kepada Allah yang tunggal, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang dilahirkan oleh anak darah Maria. Dia menderita semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia disalibkan, mati lalu dikuburkan. Pada hari ketiga, dia bangkit, dia naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang masih hidup dan yang sudah mati. Saya percaya kepada Roh Kudus, gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul, pengampunan dosa, kebangkitan hidup, dan kehidupan yang kekal. Amin. Sekarang adalah masa untuk doa syafaat. Pertama sekali kita mau berdoa untuk negara kita. Kita mau berdoa supaya semua orang akan bekerja sama untuk memastikan pandemik dapat dibendung. Kita juga mau berdoa untuk para pemimpin politik, pemimpin agama dan juga pemimpin community supaya dapat membuat keputusan yang bijak. Kita juga mau berdoa untuk semua barisan hadapan. Untuk gereja, kita mau berdoa supaya kita dapat bersabar dalam menantikan Tuhan dan mencari cara yang kreatif untuk mendorong satu sama lain dan juga untuk menjangkau orang lain. Dan untuk doa pribadi pula, kita mau berdoa supaya kita akan tetap mempercayai pekerjaan Tuhan untuk melaksanakan segala rencananya untuk kemuliaannya dan juga untuk kebaikan kita. Dan kita juga mau berdoa untuk 5 orang rakan-rakan kita yang kita mau injili. Mari kita berdoa bersama-sama untuk negara kita. Haleluya Bapa kami yang di syurga, saat ini Bapa kami mau terus berdoa untuk negara kami, terutama sekali dalam keadaan-keadaan yang genting seperti ini, di mana kes COVID-19 di negara kami semakin meningkat hari demi hari. Dan Bapa kami mau berdoa untuk ahli-ahli politik kami, untuk para pemimpin agama dan juga pemimpin masyarakat, supaya mereka dapat mengambil keputusan yang bijak, supaya masalah ini dapat dibendung. Bapa, kami mau terus berdoa untuk rencana kerajaan untuk mengadakan total lockdown dalam fasa yang pertama ini Tuhan. Kami mau berdoa supaya di fasa yang pertama ini kami dapat ataupun kerajaan dapat mengurangkan penurunan COVID-19 ini supaya ia tidak merebak dan seterusnya dapat menurunkan bilangan jangkitan ataupun penularan harian supaya ia tidak memberikan beban kepada pihak ataupun pihak hospital ataupun memberikan tekanan kepada kesihatan kami ataupun kepada pihak-pihak yang terlibat di dalam kesihatan. Dan Bapa kami juga mau terus berdoa untuk para pemimpin agama dan juga para pemimpin masyarakat supaya mereka yang mempunyai tanggung jawab untuk memimpin masyarakat akan dapat terus memberikan sokongan kepada kerajaan dengan memberikan nasihat ataupun bimbingan kepada masyarakat ataupun kepada orang-orang bawahan mereka supaya tetap terus menjaga SOP dan juga menjaga jarak satu sama lain supaya Tuhan ia dapat mengelakkan dan juga dapat menurunkan jangkitan COVID-19 di negara kami. Dan kami mau terus berdoa untuk para frontliners kami yang telah bertungkus lumus di dalam usaha mereka untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada setiap rakyat ataupun pesakit yang ada di hospital masing-masing. Bapa kami mengucap syukur untuk segala usaha mereka, untuk segala penat lelah mereka dan juga segala pengorbanan mereka. Dan Bapa kami mau berdoa supaya Engkau tetap memberikan mereka kekuatan, kemampuan, kesetiaan untuk melakukan yang terbaik. Tolong mereka Tuhan supaya mereka tetap bersemangat dan tidak luntur semangat mereka untuk terus berbakti bagi negara. Dan seterusnya Bapa kami mau berdoa untuk gereja. Kami mau berdoa supaya kami terus bersabar menantikan Tuhan di dalam saat-saat seperti ini. Dan Bapa bantulah kami, tolonglah kami supaya kami dapat mencari cara yang lebih kreatif bagaimana supaya kami dapat mendorong antara satu sama lain kerana kebaktian di gereja tidak dapat dijalankan. Dan Bapa kami mau berdoa supaya setiap pertemuan-pertemuan yang dilakukan secara online itu akan dapat memberikan berkat ataupun memberikan dorongan
kepada kami supaya Tuhan kami tetap bersemangat di dalam Engkau dan kami tetap dapat berinteraksi antara satu sama lain dan seterusnya mendorong kami untuk tetap setia dan kuat di dalam Tuhan. Dan Bapa, kami juga berdoa supaya di dalam saat-saat seperti ini kami dapat terus menggunakan aplikasi yang ada supaya kami dapat terus menjangkau jiwa-jiwa yang baru untuk mengenal Tuhan Yesus. Dan Bapa, kami juga bersyukur kerana saat-saat seperti ini di mana banyak orang yang hilang pengharapan. Bapa, kami mau sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja, kami dapat memberikan pengharapan itu kepada mereka di dalam Tuhan Yesus. Khususnya Bapa, kami mau terus berdoa untuk diri kami sendiri. Kami mau berdoa supaya Tuhan kami tetap percaya akan pekerjaan Engkau dalam kehidupan kami, rencana Engkau yang Engkau sudah sediakan buat kami, buat gereja Engkau, untuk kemuliaan Engkau dan juga untuk kebaikan kami. Bapa, bantulah kami untuk lebih mengenal Engkau, untuk lebih mengenal Engkau secara lebih dalam lagi di saat-saat seperti ini. Dan Bapa, tolonglah kami supaya kami dapat terus mengandalkan Tuhan, bersandar kepada Engkau, dan kami tetap dapat menikmati hadirat Engkau dan dapat meluangkan lebih banyak masa bersama-sama dengan Engkau supaya Tuhan, pengalaman kami, perjalanan hidup kami di dalam Engkau Tuhan akan dapat menambahkan lagi kematangan rohani kami. Seterusnya akan membantu kami untuk lebih setia, lebih memahami dan lebih mengetahui apakah rancangan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan segala doa-doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang yang percaya katakan amin. Doa Bapa, marilah kita berdoa seperti yang diajarkan oleh penyelamat kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Pengakuan dosa. Karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita daripada dosa, untuk menjadi pengantara kita di surga, dan membawa kita kepada hidup yang kekal. Oleh karena itu, marilah kita mengakui dosa-dosa kita dengan sesal serta beriman, dan berniat hendak melakukan hukum-hukum Allah, serta hidup dalam kasih dan damai dengan semua manusia. Bersama-sama dalam pengakuan dosa. Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di surga, pencipta kami dan hakim kami, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, mengampuni kamu, dan membebaskan kamu daripada segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Sekarang, karena kita telah diperdamaikan dengan Allah sebab iman, kita mengalami kesejahteraan dengan Allah. Dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh yang demikian, kita mesti berdamai di antara satu sama lain di dalam tubuh Kristus. Damai sejahtera Tuhan beserta kamu dan beserta kamu juga. Marilah kita bersalaman di antara satu sama lain dengan damai sejahtera. Selamat datang dan selamat beribadah kepada semua jemaat Tuhan. Disebabkan perintah berkurung yang diumumkan oleh kerajaan,
Sekali lagi kita akan beribadah sepenuhnya secara atas talian, mulai daripada minggu ini 6 hari bulan Jun, dan juga minggu akan datang 13 hari bulan Jun. Namun kita jangan menyerah kalah, kita terus berdoa dan menjadi saksi. Yang kedua, kita terus menyokong di dalam doa para barisan hadapan negara kita. Dengan peningkatan kes COVID-19, mereka pasti berjuang untuk memutuskan rantaian pandemik ini. Oleh itu marilah kita terus menyokong mereka di dalam doa syafaat kita. Pengumuman yang ketiga ialah persekutuan doa atas talian kita pada minggu hadapan 9 hari bulan Jun, hari Rabu jam 8 malam melalui Google Meet. Yang keempat, oleh kerana kita sepenuhnya beribadah secara atas talian, pungutan persembahan kita juga adalah sepenuhnya melalui atas talian. Anda boleh memberinya secara bus ataupun pemindaan atas talian melalui akaun bank gereja kita. Pengumuman sampai di sini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita menerima berkat daripada Tuhan. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Dalam nama Kristus. Amin.